Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas perintah dan tuntun dan bimbing-Mu ya Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami bisa berkumpul bersama di tempat ini Tuhan untuk mendengarkan pelajaran dari Bu Kristina ya Tuhan. Bila Engkau berkati Bu Kristina yang akan mengajari kami nanti ya Tuhan, apa yang beliau sampaikan Tuhan bisa kami mengerti, bisa kami serapkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Berkatilah juga alat-alat yang kami pakai ya Tuhan, supaya berjalan dengan lancar ya Tuhan, dan juga Engkau berkati pada api tiga Tuhan. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Selamat pagi adik-adik semua. Ya, jadi Pagi. dalam 1 jam yang akan ke depan ini, tolong jangan keluar masuk ya. Anjingnya sudah diamankan, jangan di dalam supaya tidak mengganggu. Oke. Ya, Yuk kita akan segera mulai ya Sister Christina, ya go ahead. All right, we're in lesson 13 already. That's great. Okay, so you want me to Yeah. share Yes, the please. hold on. 13 population growth. Ya. Adik-adik bisa lihat di sini? Bisa, Pak. bisa Pak. Sudah terima juga ya print out-nya ya? Sudah. Okay. Sudah Pak. They have already received the print out also. That's good. Okay. The title is population growth. Judulnya adalah pertumbuhan populasi. Okay, we're going to start with slide 2. And this is the foundational summary from lesson 12. Ringkasan dasar dari pelajaran 12 yang lalu. So it's important for us to try and remember all the major foundation principles in each chapter, so that with this foundation and principle, then you have an idea about, the whole scripture. You follow this, principles and foundation. Ya, jadi adik-adik sungguh sangat penting. Mudah-mudahan adik-adik sudah belajar dari yang pelajaran 12 yang lalu. Itu penting sekali karena ringkasan dari 12-13 pelajaran ini itu diringkas di dalam beberapa kalimat itu. Jadi adik-adik sudah bisa mengingat kembali gitu apa yang disampaikan ini. Okay, so what I need you to do is to go through each one. Each person take one, and then you try and explain in your own words what it is. Coba salah satu empat adik-adik di sini yang satu-satu begitu baca dan terus jelaskan bagaimana. Jangan memakai kata-kata yang sama gitu ya. Jadi dijelaskan dengan kata-kata sendiri gitu. Silakan. Keluar dari hadirat Allah berarti akan mengalami ketidakstabilan, kehilangan tujuan, dan hidup resah. Menurut saya, ketika kita keluar dari hadirat Allah atau kita keluar dari kehendak Tuhan atau tidak berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak menuruti perintah-perintah Tuhan, maka kita akan kehilangan tujuan hidup kita. Kita tidak akan menemukan masa depan kita yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Ya. Ya, yang kedua silakan. Yuk silakan. Allah tidak mengkehendaki dosa berantai, pembalasan demi pembalasan. Kejahatan adalah dosa berkelanjutan yang berjalan dalam garis darah leluhur. Artinya di sini Allah tidak menghendaki setiap dosa-dosa kejahatan yang dilakukan. Contohnya siapa itu? Contohnya siapa yang diambil di dalam pelajaran 12 yang lalu? Kain. Ya, oke. Teruskan. Pembalasan demi pembalasan artinya Tuhan tidak membalas setiap kejahatan-kejahatan kita yang telah kita perbuat, dosa-dosa kita yang masa-masa lalu kita yang tidak baik. Tuhan tidak membalasnya dengan kejahatan, tetapi Tuhan membalasnya dengan kebaikan
Dan Tuhan menebus setiap dosa-dosa kita dengan darah Tuhan sendiri yang mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Ini yang disebutkan di dalam garis darah leluhur itu bukan darah Tuhan loh. Darah Habel. Itu apa, garis darah daripada itu turunan itu, ya. Darah. Tapi sudah bagus. Oke. Silakan. Yang ketiga. Yang ketiga, meskipun kejahatan yang saat ini menarik kita jauh dari Allah, namun Allah dalam kemurahannya sudah mengaruniakan benih yang membawa penebusan. Ya, dari kejahatan yang dilakukan oleh Kain kepada Habel, itu adalah suatu tanda pembawa munculnya kejahatan di dalam setiap kehidupan. Yang kita tahu gimana Kain yang timbul perasaan yang marah, kejahatannya yang muncul dalam hidupnya, sehingga ia sampai membunuh Habel adiknya. Tapi kejahatan itu tidak akan bertahan lama, karena dalam kemurahan Allah sudah mengaruniakan benih yang membawa penebusan bagi kehidupan kita, yaitu melalui benih yang Tuhan Yesus yang sebagai juru selamat bagi kehidupan kita, yaitu yang telah mati bagi kita, yang mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kita, yang melepaskan kita dari kejahatan kepada suatu pertobatan. Benih yang baru itu siapa? Benih yang baru dari, ini sekarang Habel sudah nggak ada kan? Benih yang baru siapa? Pak. Tuhan Yesus, Pak. No. Bukan. Amos. Bukan. Satu lagi coba. Set. Nah, Set itulah yang benih yang baru itu ya. Oke, bagus. Yang keempat, silahkan. Tuhan Yesus adalah benih berbeda tersebut. Ia dilahirkan dari Roh Kudus. Berarti Tuhan Yesus adalah benih yang tadi sudah ya. Kasih yang lain dong. Ayo, Deki, ayo. Ayo, adik-adik, jangan mencoba menghindar ya. Kita semua harus siap ya. Tuhan Yesus adalah benih berbeda tersebut. Ia dilahirkan dari Roh Kudus. Nah, artinya bahwa Tuhan Yesus adalah benih yang berbeda, yaitu benih yang kudus, yang dilahirkan dari Roh Kudus, walaupun dikandung dari Maria, tetapi dia berasal dari Roh Kudus, Allah sendiri. Begitu, Pak. Ya. Jadi Tuhan Yesus sebetulnya di dalam garis lininya siapa? Set kan? Set. Ya. Oke, terima kasih. Bagus. Sister Christian, want to say something? No, they're good. They're getting the idea now. Okay. Let's move on to the start the teaching. Slide 3. I want to start with this one because to understand that genealogy is important. So why is it important? So we are bringing this scripture, 2 Timothy chapter 3 verse 16. Ini kalau kita melihat slide ini, maka genealogy atau silsilah itu penting. Am I on the right? Yes, you are. This one, right? No, the before. Previous one. Yes. Okay. Yeah, that one. Yes. Jadi genealogy atau silsilah itu penting karena dari situ kita melihat akan garis-garisnya sampai kepada Tuhan Yesus penyelamatan itu. Okay, so if somebody could read 2 Timothy 3 verse 16, that is whatever that is shown on the slide is from 2 Timothy 3:16. Coba bacakan 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Siapa yang paling cepat dapat silakan membaca. 2 Timotius 3:16. Ya, silakan AKP.
Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Benar ya. Right. Jadi kita lihat di sini bahwa tadi ayat 2 Timotius 3 ayat 16 tadi apa tadi? Apa agape? Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, itu 3 itu ya. Coba mungkin salah satu yang dari Singkawang juga sekali lagi bacakan 2 Timotius 3 ayat 16 ini ayat yang penting sekali. Dasarnya daripada firman Tuhan itu untuk apa itu? 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya. Right. So everything that is in the Bible, in Scripture, it's important. So even in the genealogy, because everything has a purpose. Jadi semua yang tertulis di dalam Alkitab itu sangat-sangat bermanfaat untuk mengajar, untuk menegur, mengkoreksi, dan memberi instruksi kita untuk hidup benar, hidup kudus. Dan itu semua terdapat di dalam silsilah atau garis genealogi itu atau silsilah ya. Yeah. The reason why we want to stress that is because, a lot of times when we come to genealogy, we get bored and we just want to skip it. Ya, karena kalau kita membaca mengenai silsilah atau ini memperanakan ini semua itu kita jadi ngantuk dan kita suka-suka kita mau skip ya, mau liwati begitu aja. Tapi sebetulnya itu mempunyai arti yang penting sekali gitu. Okay, so go to the next slide and see 3. There are more than this 3, but we're just gonna do the 3 here. Yeah. So the importance of genealogy. Pentingnya silsilah itu. Is that the first one is that these are records of real people that God has, allowed to be recorded as life example for us. Jadi ini yang pertama adalah catatan dari orang-orang yang sebenarnya. Jadi yang pernah hidup bukan cuma yang khayalan, tetapi yang benar-benar ada dan hidup yang Allah berikan, Allah izinkan untuk menjadi contoh, menjadi example, menjadi contoh lah untuk menjadi contoh daripada apa yang dituliskan itu. So when we are teaching the Sunday school, especially children ministry, you have to stress that it is not just like a bedtime story, but it is real people and a real life example, so that you can help them see that these are people that you can learn from. Ya, jadi adik-adik kalau nanti Anda mengajar cerita-cerita Alkitab, itu pahlawan-pahlawan Alkitab itu khususnya kepada anak-anak. Jangan itu dianggap sebagai hanya dongeng-dongeng sebelum tidur, dongeng-dongeng menjelang tidur, bukan, tetapi itu benar-benar ada pesan-pesan yang penting di dalam semua pahlawan-pahlawan Alkitab, semua contoh-contoh yang ada di dalam Alkitab itu supaya kita itu belajar. Ya. Okay, so the second one is, many of the names in the genealogy actually have meanings. And if you really study the names, especially in, Hebrew, they have names and it is significant for, Bible events. Ya, jadi kalau saudara pelajari, nama-nama yang ada di situ semuanya mempunyai arti yang penting. Dan kalau Anda mempelajari khususnya dari bahasa Ibrani, nama-nama itu memang mempunyai arti yang sangat penting.
Yeah, for example, the name Jesus means Savior. Misalkan nama Yesus itu adalah juru selamat, Christ atau juru selamat. Yeah. Jadi And dari arti katanya saja, Yesus Yeah. itu artinya juru selamat. Yeah. So that's just an example, and even the name Joshua, it's connected to the name Jesus. It will be Yeshua and Joshua. Actually, they all have the same root meaning, meaning Savior. Ya, misalkan lagi nama Yosua. Nah, nama itu mirip dengan yang disebut dengan Joshua atau Yeshua. Joshua itu Yusak ya, kalau bahasa Indonesianya. Itu Yeshua itu Yesus ya, penyelamat itu. Maka itu mempunyai root word atau akar kata yang sama. Yeshua dengan Joshua ya. Jadi nama itu sangat penting, sangat penting. Yeah. So next time when you look at names, you can look for the meanings of it, because it is very interesting if you understand the names of it when you read the Bible. Jadi kalau Anda membaca, lain kali Anda membaca Alkitab dan menemukan satu nama itu, saudara lihat di situ dalam arti nama itu pun sudah ada mengandung arti yang sangat penting. Alright, so the next one, the third one is yang ketiga, it also shows, the genealogy shows the lineage of Jesus. Jadi silsilah itu nomor 3 ini di kolom 3 ini menunjukkan bahwa ada garis keturunan sampai kepada Yesus. Ya, itu penting sekali dari Adam terus sampai Set dan terus sampai ke Yesus. Alright, let's go to the next slide. And berikutnya, and this chapter 5, the genealogy is centered on Adam. Jadi ayat 1 sampai ke 5 ini menyatakan bahwa Yesus itu diturunkan terus sampai ke Adam. Is it in Genesis? Sorry? Later on you will read. Huh? This one? Yeah, Genesis 5. Yeah. Genesis 5, ya. Yes. Jadi dalam kitab Kejadian pasal ke-5, coba saya periksa juga ya. Genesis 5. Ya. Ya, di sini disebutkan adalah silsilah dari Adam terus sampai ke Noah dan seterusnya itu ya. Jadi itu disebutkan Adam memperanakkan setelah 130 tahun mempunyai anak namanya Set, lalu hidup, kemudian memperanakkan lagi siapa seterusnya, Enos dan seterusnya itu. So that's why you see in the beginning of chapter 5, it actually straight away mention Adam. Ya, jadi di dalam pasal ke-5 ini jelas-jelas dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu asalnya kalau dari segi kemanusiaannya itu menuju kepada Adam. So the other thing mentioned right in the beginning of chapter 5 is that straight away the record is that Adam was created by God, and God made him in his likeness, in his image. Ya, jadi disebutkan di dalam pasal ke-5 ini jelas-jelas bahwa Adam itu diciptakan oleh Allah sendiri, dan Adam diciptakan menurut image atau teladan atau pola daripada Allah.
So if you look at the slide, you will see that Adam was created with God's image, and then if you look at the pattern, verse 3, that Adam begot Seth, and Seth not only made in the image of God, but he had Adam's likeness too. Jadi kalau kita lihat di sini di dalam pasal 5 ayat yang pertama, Adam diciptakan menurut peta dan teladan Allah. Dan kalau kita lihat di sini, Seth itu yang diperanakan oleh Adam itu juga diciptakan sesuai dengan peta dan teladan daripada Adam kan. Adam diciptakan menurut peta dan teladan Allah kan. Dan Seth itu diciptakan menurut peta dan teladan daripada Adam. The point here is that, each one of us, we may either look like our father or a mother, or maybe we have both, kind of image and likeness, about our parents. Sometimes it's not even our parents. It could be, our uncle or grandmother, something like that. Di dalam silsilah kita, di dalam garis keturunan kita itu sifat-sifat atau identitas dari ayah kita, orang opa kita, orang tua kita itu menurun kepada kita. Betul nggak ya? Betul nggak? Rupanya kita bisa sama, mungkin hidungnya, mungkin kupingnya, itu. Ya itu salah satu, kan kalau saya kan dari keluarga yang senang musik ya. Ya Pak Yonatan juga senang musik, saya juga main keyboard dari sejak saya 15 tahun sampai sekarang. Sudah 74 itu masih main keyboard terus di gereja, termasuk kemarin hari Minggu. Jadi, tetapi itu sifat senang musik itu menurun kepada anak-anak, kepada cucu-cucu juga. Jadi saya mempunyai cucu yang baru berumur 5 tahun, itu sudah bisa menyanyikan harmoni. Tahu harmoni? Harmoni tahu nggak? Nggak tahu ya. Harmoni itu suara 2, suara 3 itu loh. Jadi anak umur 5 tahun itu sudah mewarisi akan bakat untuk membedakan nada. Itu pada satu saat saya bertanya gini, Emma, do you know what is harmony? Tanya, Emma, kamu tahu nggak itu harmoni apa? Dia dalam umur 5 tahun dia bisa jawab gini, harmony is singing something other than the melody. Luar biasa kalau kita bikin anak 5 tahun. Anak 5 tahun dia bisa mengatakan bahwa harmoni itu definisinya adalah menyanyikan sesuatu yang lain daripada melodinya lagu itu. Saya heran juga kemarin waktu di dalam mobil saya itu saya tanya gitu, saya lihat jawabannya kok hebat benar ya, anak 5 tahun sudah bisa tahu begitu. Nah itu di sini juga gitu. Di Adam diciptakan menurut peta dan teladan Allah dan teruskan sampai Seth juga demikian. I think in the modern world we can see the DNA, the DNA of Adam is inherited by Seth and the next generation itu. Jadi kalau dalam zaman sekarang itu DNA-nya tahu nggak? Tahu Pak, tahu. Tahu ya. Jadi unsur-unsur keturunan itu diturunkan gitu, termasuk penyakit loh ya, termasuk penyakitnya. Jadi kalau orang tuanya suka darah tinggi gitu, ada vaskuler, ada problem dalam pembuluh darah, itu bisa menurun juga itu. Jadi memang kita ini diciptakan demikian ini, ya, dan seterusnya menurun ya. Jelas nggak? Jelas? Jelas ya. Yeah. So we also see that, Jesus is the perfect image of God. Now, Adam, Seth is not the perfect image of God. He's not the perfect image of Adam too, but Jesus is the perfect image of his Father, his Heavenly Father, and, God himself. Jadi Yesus itu adalah peta dan teladan yang sempurna daripada Allah.
And so we know that in Hebrews chapter 1 verse 3, it talks about Jesus is the perfect image of God. If somebody would please read Hebrews chapter Tolong 1. bacakan salah satu Hebrew 1, Ibrani 1 ayat yang ketiga, bahwa Yesus adalah peta dan teladan Allah yang sempurna. Silakan. Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ya. Jadi Allah anak itu merupakan pancaran daripada kemuliaan Allah dan representasi yang tepat, yang eksak daripada kealahan Allah itu, ya. Jelas nggak? Jelas ya? Jelas, Pak. Coba dibaca sekali lagi. Bagian pertama aja, 3A ya. Coba dibaca lagi supaya lebih mantap. Ia dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar. Oh, bukan. Ibrani 1 ayat yang ketiga. Ya, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang dengan firman-Nya yang cukup. Bagian itu aja. Jadi dia adalah apa? Sekali lagi baca. Kemuliaan Allah. Dia adalah apa? Cahaya kemuliaan Allah. Oke. Dan gambar wujud Allah. Dan gambar daripada wujud Allah. Gambar itu yaitu mewakili wujud Allah itu. Ya? Oke. Right. So not only that Jesus is the perfect image of God, but in John chapter 5 verse 19 it says that Jesus would not do anything by himself. He only do what the Father. He sees what the Father is doing, and whatever the Father does, then he does likewise. So that's very powerful in the sense that he's so like his Father, and he does everything exactly what his Father wants. Jadi kalau saudara baca, salah satu boleh baca Yohanes 5 ayat 19, dikatakan bukan saja Tuhan itu taat kepada Allah Bapa, tetapi bahkan hanya melakukan apa yang disuruh oleh Tuhan dan melakukannya dengan tepat apa yang dikatakan oleh Tuhan itu. Silakan. Yohanes berapa tadi, Pak? 5:19. Yohanes 5 ayat yang ke-19. Iya, silakan. Maka Yesus mereka katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak." Ya. Okay. Luar biasa itu ya. Catat di catatan Anda. Kalau belum ada dan hanya keluar pada waktu selama pelajaran ini, silakan catat di situ. Kalau ada lagi berdoa, saudara lagi ketemu sesuatu mau mencatat, ya silakan catat juga. Okay. All right, let's move on to the next slide. And we will, here we are, I would like you to read, I know this is long verses, but I think it's good for you to read. So let's read chapter 5, verse 6 to 32. Maybe each one read 2 verses, right? Yeah, I guess so. Yeah. Silakan baca Kejadian pasal 5 ayat 6 sampai 32, tiap orang baca 2 gitu ya, 2 ayat. Silakan mulai. Kejadian pasal 5 ayat yang ke-6 sampai ke 32.
Setelah Set hidup 155 tahun, ia memperanakan Enos, dan Set masih hidup 807 tahun. Setelah ia memperanakan Enos, dan ia memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan. Lanjutnya, setiap saudara siap dengan dua ayat ya. Jadi Set mencapai umur 912 tahun, lalu ia mati. Setelah Enos hidup 90 tahun, ia memperanakan Kenan. Dan Enos masih hidup 815 tahun, setelah ia memperanakan Kenan dan perempuan. Jadi Enos mencapai umur 905 tahun, lalu ia mati. Setelah Kenan hidup 70 tahun, ia memperanakan Mahalael, dan Kenan masih hidup 840 tahun. Setelah ia memperanakan Mahalael, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Ayat yang ke-14. Jadi Kenanan mencapai umur 990 tahun, lalu ia mati. Ayat 15. Setelah hidup Mahalael. Coba diulang. Mahalael. Apa? Di sana disebutkan apa? Mahalalel atau Mahalalael? Mahalalel. Oke. Mahalaleel. Laleel tuh. Mahalalel. Hidup 65 tahun, ia memperanakan Yared. Ayat yang ke-16, dan Mahalael masih hidup 830 tahun setelah ia memperanakan Yared, dan ia memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan. Ayat 17, jadi Mahalael mencapai umur 895 tahun, lalu ia mati. Ya. 18. Setelah Yared hidup 162 tahun, ia memperanakan Henok. Dan Yared masih hidup 800 tahun setelah ia memperanakan Henok. Dan ia memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan. 20. Jadi Yared mencapai umur 962 tahun, lalu ia mati. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. 22. Yuk, silakan. 22. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi, setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Ya. 24. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Setelah Metusalah hidup 187 tahun, ia memperanakan Lamek. Ya, jadi Henok itu mati nggak? Tidak. Jadi Henok itu yang pertama kali manusia yang tidak mati ya? Betul nggak? Ya. Betul. Oke, selanjutnya. 26. Dan Metusalah masih hidup 782 tahun setelah ia memperanakan Lamek, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Metusalah mencapai umur 969 tahun, lalu ia mati. Setelah Lamek hidup 182 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki. 29. Dan memberi nama Nuh kepadanya, katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Dan Lamek masih hidup 595 tahun setelah ia memperanakan Nuh, dan ia memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan. Jadi Lamek mencapai umur 770 tahun, lalu ia mati. Setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakan Sem, Ham dan Yafet.
Okay, thank you. I know Yeah, it's so yeah. long, but thank you. Ini I want to give comment. Sebab saya mau tanya ada anak-anak ya, adik-adik. Kan ini banyak kan yang berumur 800, 700. Kira-kira kenapa kok kita sekarang cuma umur paling 70, 80, 100 tahun? Kenapa kira-kira? Ini Ayo. Ada yang punya jawaban gimana? Nggak ada jawaban yang benar atau salah ya? Mungkin dari pola hidup Pak, semakin berkembang zaman mungkin pola hidup dari makanan juga Pak. Iya, ya betul. Ya ini memang ini cuman kalau saya pikir ya itu kita itu cepat mati karena kita terlalu sering makan bipang ambawang ya. I just give a joke that our president said for the Lebaran, for the Hari Raya, is that you cannot go to your villages, but you can order online, and including gudeg Jogja, like a Jogja specific food, and including what you call it, bipang ambawang is like babi panggang, is a baby pork roast. And now become a big uproar. Yeah. Oh my goodness. So Yeah. maybe that was the cause why people didn't live like 800, 900 years anymore. we the maximum we can live like 80 or 90 or 100 only. I think also later on, I can't remember which chapter, is actually God himself did, put an age limit. Yeah. Yeah. Memang ada ayatnya mengatakan hidup manusia paling berapa 70 tahun, 80 tahun, kalau tetapi kembali seperti lagi ya, seperti bayi lagi, nggak bisa makan sendiri, harus disuapin, harus siapa ya, dan hidupnya penuh dengan sengsara akhirnya. Yeah. Bukan Okay, hanya karena makan bipang ambawang ya. Okay, I would like you guys to do the homework. So if you could go to, do your homework and write down everyone how old they are, they lived, and make it a homework so that you will give you this practice to really study genealogies and names and all the details. There's detail here, their age, their names. And one thing I want to let you. Is it from the Genesis 5? Yes, just the genealogy. Yeah. Jadi gini, coba di dalam minggu ini ini ada PR, ada pekerjaan rumah yang saudara harus lakukan. Jadi masing-masing membuat catatan, membuat genealogi atau silsilah itu yang saudara ringkaskan dari Kejadian 5 seperti ini, siapa memperanakan siapa, umurnya berapa, kapan dia punya anak dan sebagainya itu ya. Itu semua menurut kata-kata Anda sendiri ya. Who do you want to send that? To Eric, to you directly, or to Eric? Oh, okay, to Eric, I guess, because to Brother Eric ya. Eric, tolong ya dikumpulkan ya. Sebelum minggu depan ya, tolong dikumpulkan itu anak-anak, setiap anak harus menuliskan dan mempelajari benar-benar silsilah ini supaya ngerti. Jadi itu semua tadi kita belajar bahwa setiap nama itu mempunyai arti yang penting. Jadi kalau saudara bisa dapat artinya lebih baik, kalau tidak dapat ya pokoknya semua data-data mengenai orang itu. Jadi kalau misalkan Henokh itu, nah saudara Henokh berapa umurnya dan sebagainya, lalu setelah umur berapa kemudian dia tidak mati tapi diangkat oleh Tuhan dan sebagainya gitu ya. So and then to mention to you that all this people, men, they have other children, but usually they only name the firstborn son. I mean, firstborn son does not mean that he's the firstborn. It could be he has
older sisters, but he's the first Male. son. Yeah, So son. male son, and that is how they name them. So it does not mean that, you know, they may be the first son. It could be the first child. It could be that it's just that they are the first son, Ya. the male son. Ya, okay? jadi kalau Anda memperhatikan di sini kadang-kadang nama yang seperti kebiasaan Alkitab ini itu mereka biasanya cuman menaruh anak sulung saja, anak laki-laki sulung ya, yang jadi bukan berarti kalau yang disebutkan di situ pasti anak pertama laki-laki. Mungkin saja dia mempunyai kakak perempuan gitu, tapi nggak disebutkan di situ. Jadi yang pertama mungkin dia anak kedua gitu atau anak ketiga, tapi ini adalah anak laki-laki yang pertama di dalam keluarga itu. Ngerti ya? Ngerti ya, ngerti. Oke. Okay. All right. So Do let's you want to read go. this one by one, or let them read, or how do you want it? Okay, they can read it. Ya, coba salah satu bacakan satu blok satu orang, terus berikutnya terus. Coba. Ini, baca ini nih. Populasi bertambah, berbuah, dan berlipat ganda. Artinya apa itu? Artinya apa? Artinya bertambah banyak, Pak. Bertambah banyak ya, populasi. Populasi tahu ya artinya ya? Populasi tahu? Jumlah penduduknya itu? Jumlah penduduknya. Ya, populasi ya. Bertambah, berbuah, berlipat ganda. Terus berikutnya? Yuk, Diki silakan. Atau siapa? Tidak pernah disebutkan seorang berjalan bersama Allah sampai ayat yang ke-24. Dari silsilah itu dari 1 sampai 2 tidak menceritakan bahwa ada yang berjalan bersama Allah sampai ayat 24, yaitu Henokh. Henokh ya. Oke. Henokh berjalan bersama Allah dan Allah membawanya. Yaitu Henokh, dia selalu berkawan karib dengan Allah dan selalu berjalan bersama Allah, sehingga Allah menjadikan dia sebagai sahabat. Dan Allah, karena dia sayang kepada Henokh, dan Allah membawanya sehingga ia tidak ada lagi di dunia. Tidak melewati kematian ya. Tidak ada. Do they have some interpretation that the two witness that comes, maybe there's Enoch and Elijah? Yeah, that's what people are suggesting. Yeah. Okay. There's no confirmation. No confirmation ya itu. Ada disebutkan dalam Wahyu itu ada 2 saksi. Itu kemungkinan ya. Ini jadi belum satu konfirmasi. Jadi itu kemungkinan Henokh diutuskan kembali sebagai saksi. Dan ada siapa lagi yang tidak mengalami kematian? Siapa? Elia. Elia, betul Elia. Jadi, tapi itu kemungkinan ya, itu bukan suatu kepastian, belum tahu betul. Terus kan yang keempat. Selanjutnya yang keempat ini, baca. Tidak disebutkan bahwa Henokh tidak berdosa, namun ia sengaja berjalan bersandar kepada Allah secara konsisten. Ya. Jadi bagaimana penjelasannya? Ya, disebutkan bahwa ia tidak berdosa, namun ia sengaja berjalan bersandar kepada Allah secara konsisten. Ya udahlah. Secara tepat. Oke, berikutnya. Tidak ada hal penting terjadi saat pertumbuhan populasi bertambah. Maksudnya? Artinya jika kita populasi berkurang, pertumbuhan itu juga berkurang, Pak.
Oh bukan maksud itu. Jadi maksudnya gini, tidak ada kejadian yang penting dan manusia terus bertambah-tambah terus, tapi tidak ada cerita yang penting gitu loh. Sampai, nah itu terus. Berikutnya, coba salah satu orang bacakan. Kamu bacakan juga boleh. Selanjutnya di ayat 29, Lamek memperanakan Nuh. Namanya berarti perhentian atau pembawa kelegaan. Ya, jadi di sini itu tadi ya, tidak ada hal yang penting. Jadi manusia bertambah-tambah terus tapi nggak ada ceritanya begitu. Terus sampai ayat ke-29 ini Lameh memperanakan siapa? Nuh. Noah atau Nuh. Namanya berarti perhentian atau pembawa kelegaan. Iya, oke. Okay. Bagus. So, yeah, very good. So, the population growth is, remember Genesis chapter 2, chapter 1 and chapter 1 and chapter 2, God told them to be fruitful and multiply. And so this population growth has to do also with this be fruitful and multiply. Jadi di dalam Kejadian pasal 1 dan 2 itu dikatakan bahwa Tuhan memerintahkan bahwa kiranya engkau berbiak-biak, bertambah-tambah, dan penuhi bumi itu. Nah ini yang terjadi. Jadi kita ini bertumbuh, bertambah, populasi bertambah, terus memenuhi bumi itu. Okay, so the thing about population growth is not just about, multiplying, but God wants the population to grow and yet at the same time acknowledge him and walk with him. And that's why, it's very sad that the population keeps growing, but only, you hear about Enoch, and then you hear about Noah. And that's about it. And another verse that says that, some others, call on the name of the Lord. But as a whole, as the population grow, there was hardly any mention about their walk with God. Ya, jadi memang manusia bertambah-tambah, berbiak-biak, bertumbuh terus, populasi berbuah dan berlipat ganda. Tapi memang maksudnya itu kan supaya itu mereka mengakui akan adanya Allah dan mereka itu berjalan dengan Allah. Tapi kenyataannya tidak ada cerita apa-apa gitu. Jadi tidak memberikan dampak kepada dunia yang mereka tinggali gitu. Jadi kalau seorang itu tidak mempunyai hubungan dengan Tuhan, maka tidak ada dampaknya, tidak ada ceritanya gitu. Jadi hanya sekedar seperti seperti Anda melihat lele yang satu lele yang ada di dalam kolam Anda, dimakannya sudah selesai kan. Tapi ini manusia yang bertumbuh berbiak ini, tapi kalau tidak mempunyai Tuhan, tidak mempunyai identitas, tidak mempunyai rencana, tidak mempunyai dampak apa-apa gitu. Jadi hanya makan, tidur, akhirnya mati juga, udah. Ya. Tetapi sebetulnya maksud dari Tuhan supaya kita mempunyai dampak dan kita mempunyai itu sampai ayat 29 baru ada. Yeah, so look at your own genealogy, your line in your family. How many in your family, from one generation to another is actually walking with God. Maybe you are the first one, right? Ya, jadi coba Anda sekarang coba periksa silsilah Andanya anaknya siapa, cucunya siapa, buyutnya siapa begitu. Dan Anda coba lihat apakah di antara papa, kakek atau nenek atau orang tua leluhur Anda itu ada yang kenal Tuhan, ada yang mempunyai. Kalau jangan-jangan Andalah yang pertama yang mengenal Tuhan. Ada yang kira-kira sudah tahu belum? Kalau Anda tahu, boleh angkat tangan, enggak apa-apa. Jangan saling dorong, diri sendiri aja. Kalau Anda ada, kalau enggak ada ya enggak ada, enggak apa-apa gitu.
Apakah Anda orang yang pertama yang mengenal Tuhan di dalam garis keturunan? Tidak, Pak. Ya. Di garis keturunan saya, buyut saya orang yang pertama kali memeluk Katolik di kampung kami, Pak. Oh, gitu. Bagus lah ya. Jadi engkong buyut ya? Engkong great grandfather, ya. Great The first Catholic in that village. So, from Diki. So he's the third generation. Ya, right? Jadi Diki adalah generasi ketiga yang mengenal Tuhan ya, betul ya? Ya, Diki, generasi ketiga kan Anda? Iya Pak, betul. Ya, oke. Okay. Ya, yang lain boleh mencari juga, boleh mencari silsilah. Ya, silakan. Ada juga Pak saya, tapi kalau dari buyut apa? Buyut. Kakek buyut sih memang sudah percaya sama Tuhan, tapi belum terlalu mengenal Tuhan, Pak. Oh, begitu. Iya. The great grandfather know the Lord but not very close. Okay. Yeah. Okay. Bagus. So this, that's why this genealogy is applicable to us too. So we are, from us, let's have the next generation also know God, that, just keep going, not just population growth and, not knowing the Lord. Yeah. Okay. Jadi betul-betul apa yang ada di dalam kitab Kejadian ini terapkan sendiri di dalam silsilah Anda. Saudara-saudara bisa melihat di sini apakah ada pertumbuhan hanya berbiak-biak, bertumbuh-tumbuh, beranak pinak, tapi tidak ada memberi dampak kepada masyarakat, kepada orang yang ada. Jadi tinggal lahir, makan dan hidup dan mati tanpa membuat satu dampak. Tidak ada akibatnya, tidak ada ceritanya apa-apa gitu. Tapi kiranya hidup Anda ini semua secara serius dipakai oleh Tuhan, dekat kepada Tuhan, dan seperti tadi ya contohnya yang tadi di dalam dalam Ibrani 1:3 kalau nggak salah ya, atau itu menyebutkan bahwa Tuhan itu tidak melakukan apa-apa selain apa yang dilakukan oleh Bapa, dan Dia hanya melakukan dengan taat. Dan kalau Anda melakukan itu dalam hidup Anda, maka Anda itu bisa memberi dampak kepada orang-orang sekitar Anda. Jadi melalui Bisom ini, kiranya itu memberi dampak kepada Gua Buma, kepada Singkawang, kepada tempat-tempat yang lain gitu. Jadi itu memberi dampak kepada Sebude, kepada Kubong, kepada Ensunak, Batu Laut, dan Malaban gitu. Jadi ada dampaknya itu. Bukan hanya sekedar pernah lewat aja, pernah numpang lewat di dalam dunia ini, tapi tidak ada dampaknya itu. What is the meaning of dampak? Dampak is impact. Impact. Okay. The impact. So right. You will, if you are not close to the Lord and not doesn't have identity, then you don't have impact to your society or the people around you. Okay. Mm-hmm. All right. Good. Let's move on to the next slide. Slide 7. Do you want to try to finish this, or you want to continue on the next session? Maybe you want to maybe give a question and answer if the people want to discuss a little bit. Okay. Ya, saya pikir kita mungkin sudah tinggal berapa menit saja. Jadi mungkin ada baiknya kita lihat kembali dari pelajaran ini, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak gitu. Jadi dari ini tadi ada yang masih komentar, atau ada yang mau bertanya, atau ada yang nggak ngerti gitu. Karena kalau nggak bertanya atau nggak ngasih komentar, ya mungkin Anda nggak memperhatikan. Saya mau tanya nih Pak, tentang yang tadi yang dari keturunan Set sampai yang Henok ini, kenapa bisa dikatakan
apa tadi, tidak ada yang disebutkan berjalan bersama Tuhan. Hanya sampai ke Henok baru ada. Ya, ini ya, tidak ada hal yang penting terjadi Ya, apakah saat mereka populasi tidak, bertambah-tambah tapi tidak mempunyai dampak apa-apa. Pertanyaannya, tapi pertanyaannya apakah mereka yang sebelum Henok ini tidak memiliki keintiman dengan Tuhan begitu, Pak? oh, so here the question is, we are just populating the world, but doesn't have impact. And the first we saw in Henok. So, no, ini maksudnya bukan Henok, maksudnya Noah ya, betul ya? Henok, Yeah. oke. Ya, jadi, so the question is, why is that? Why is that the first mention about Enoch walk with God? Yeah, I guess it's just like us, we can, Adam, they all, Adam's supposed to tell his generation from one to another about the Lord. He probably did, but I think because that is not mentioned at all about any of them, that means they were not serious in their walk with God, or even they completely, walk without God. Ya, jadi jawabannya kemungkinan itu adalah mungkin Adam sudah mengajarkan kepada anak-anaknya. Itu kan hidup Adam tuh ratusan tahun ya. Jadi dia mengalami dan melihat akan keturunannya itu. Tapi ya kemungkinan tidak serius atau ya bahkan mereka sama sekali mengabaikan itu. Jadi karena mengabaikan dan tidak serius, jadi tidak mempunyai dampak apa-apa dalam hidupnya gitu. Ya itu memang untuk pesan untuk kita. Jadi kalau Anda itu hanya melakukan berusaha mencari penghidupan, cari makan dan sebagainya, bekerja, tidak ada tujuan dalam hidupmu, itu ya Anda ya tidak akan memberi dampak kepada itu. Memang jadi dengan demikian kita itu memang harus melakukan yang sebaik mungkin yang kita lakukan di dalam selama kita masih hidup ini. Hidup kita ini kan pendek, cuma berapa puluh tahun saja. Dan di dalam waktu itu Anda harus memberikan dampak kepada masyarakat, kepada lingkungan, pada keluarga Anda gitu. Yeah, so if you remember, we started to say that, all scripture are, it's inspired by the Holy Spirit. So whatever that is written there is actually shows us what the Holy Spirit or what God thinks, about mankind at that time, and whatever that impressed God, in their walk will be mentioned. Otherwise, in this genealogy, they are not mentioned at all. Kita sudah membaca di sini di dalam Hebrew 1 ayat 3, Ibrani 1:3, bahwa setiap firman Allah itu adalah nafas daripada Allah yang bermanfaat untuk mengajar, menegur, mengkoreksi, dan memberikan instruksi di dalam kebenaran dan kekudusan. Dan kalau kita tidak ikut itu, ya nanti kita hanya numpang lewat di dalam dunia ini dan tidak mempunyai dampak apa-apa. Yeah, so it's the most important thing is what God thinks about you. If he was to write, a genealogy about you, your lineage, what would he write about you? Ya, jadi sebetulnya adalah bagaimana pendapat Allah tentang Anda. Jadi kalau akan dituliskan silsilahnya itu, nama Anda itu ada keterangannya. Agape seorang apa begitu ya, melakukan ini, Anis melakukan melayani di Sebudi, ada siapa yang dilepaskan dari roh jahat, dan ada ceritanya gitu. Kalau enggak ya Anda cuman Anis titik, Agape titik, enggak ada apa-apa gitu ya. Nah kalau itu kita bisa memberi dampak kalau kita itu dekat dengan Tuhan dan mendengar firman Allah ini. Karena setiap daripada tindakan kita
Tuhan mengajar, menegur, mengkoreksi, dan memberi instruksi kita untuk melakukan. Ya. Yeah. Good question. What else? Terima kasih, bagus itu pertanyaannya dari Deki tadi. Jadi kita akan, ada pertanyaan lagi nggak? Kalau ada, kalau nggak ada, kita akan akhiri dan tidak ada pelajaran berikutnya dari Pak Sukirno karena berhalangan hari ini. Jadi kita Saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Bagaimana dengan Book of Enoch? Apakah itu kan banyak tentang kayak malaikat yang jatuh dan lain-lain. Itu bolehkah kita mempelajarinya gitu kan? The question is, there is the so-called the Book of Enoch, Yes. and that is about angels. About should we read or not? It's something that we are in our seminary we are encouraged to read because it has a lot of historical background. But in terms of for inspiration, it's not I don't think that is what we look at it, but it's a very helpful book if you want to study the history and all the connections. Sometimes we don't know why certain things happen, and so the Book of Enoch and even the Book of Jasher, they have very good historical background. Jadi buku-buku itu baik dan itu diajarkan di seminari juga, dianjurkan untuk membacanya, tapi itu merupakan buku sejarah ya. Jadi untuk pengetahuan mengenai hal-hal yang diperlukan itu ya, tetapi itu tidak memberi tidak mempunyai, bukan dianggap sebagai inspirasi gitu. Is it we call it it's not canonized ya? It's not canon. It's not canonized. Jadi kalau di dalam kekristenan itu kita mengenal 66 buku itu disebut kanon atau kanon ya, dikanonkan. Mungkin Pak Yonatan bisa menjelaskan lebih jauh bagaimana apa itu kanon ya. Itu jadi buku-buku yang resmi yang diterima oleh pemuka agama dan ahli-ahli Alkitab yang mengatakan ini adalah firman Allah. Yang ini sebagai tambahan itu bukan dianggap sebagai tadi ya, seperti di dalam Ibrani 1 ayat 3 bahwa firman Allah itu bermanfaat untuk mengajar, menegur, mengkoreksi, memberi instruksi itu. Bukan begitu, tetapi sebagai bacaan, sebagai sejarah, mendapatkan pengetahuan dan sebagainya, tapi tidak inspiratif, tidak memberi inspirasi gitu. Jelas ya? Jelas, Ya, Pak. jelas, Pak. Pak Yonatan mau nambahkan? Bahayanya mungkin banyak tahayul di situ. Jadi ada malaikat-malaikat yang menolong kita, menyertai kita. Ada seperti Yesus Kristus bikin burung dari tanah liat lalu ditiup lalu bisa terbang. Itu menjadi bahaya bagi kita kalau kita terlalu banyak. Kalau nggak hati-hati nanti mempercayainya, sehingga itu yang membedakan antara iman Katolik dan iman kita. Sangat berbeda karena ada tambahan-tambahan buku-buku itu. Ya, it's good ya. Itu apa? Itu buku-buku apokrif ya? Apokrif ya, Pak Yonatan? Apokrifa ya. Ya, jadi itu membedakan, dia ada beberapa kitab-kitab tambahan yang dipercayai oleh orang-orang Katolik yang disebut dengan buku-buku apokrifa. Itu tidak inspire, tidak memberi inspirasi. Itu boleh dibaca sebagai kitab sejarah atau sebagai catatan tambahan itu, tapi tidak boleh dipakai sebagai pedoman begitu. Ya. Okay. Yeah, you definitely cannot use it to do your doctrines. Yeah, ya pasti tidak boleh mendasarkan doktrin Anda kepada kitab-kitab apokrifa itu tadi, kitab Enoch dan sebagainya. Yuk kita akhiri pertemuan kita. Saya mau minta salah seorang berdoa.